Gimana bisnis? Orang tua saya juga nelpon, gimana bisnis? Bagus, running well lah gitu. Terus gini Filsa, mertua. Iya. Gini Filsa, kamu kan di situ tinggal satu kota sama anak saya. Kemudian udah tunangan, udah rame-rame di sini banyak tahu. Kamu di situ sekarang lagi difitnah di sini. Sekampung bilang katanya di situ kamu kumpul kebo. Aish. Nah, setelah terjadi pernikahan, bingung. Saya bawa kembali istri saya ke Balikpapan. Di Balikpapan mau dikasih makan apa nih? Saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya bisnis, menanggung utang pula. Mulai saya ditagih brutal ya sama debt collector ya. Brutal banget, mulai diancam, diteror. Istri pun juga ikut diteror. Misalkan, kamu itu miskin aja, belagu banget utang, kamu itu gini. Pada suatu malam, anak saya itu mau tidur. Nah, istri juga mau tidur. Istri ngomong, ya susu habis. Kebiasaan anak umur 7 bulan, jam 5 subuh pasti bangun. Ya kan, minta susu kan. Tapi kita nggak punya duit. Udahlah kita tidur aja, istirahat, besok pagi gimana. Ternyata bener, subuh-subuh bangun, nangis, weh. Kok jahat banget saya jadi ayah ya, cuma beliin susu doang nggak bisa. Kasih teh hangat. Saya gendong, di dekat situ kan ada peternakan tapi punya tetangga itu ya. Lihat-lihat sapi lah. Kontrakan kita udah nunggak 3 bulan. Terus angsuran-angsuran yang lain juga banyak. Beras kita habis, lauk kita habis, susu habis, pampers habis. Kita butuh biaya banyak dan ini harta terakhir kita, cincin kawin. Akhirnya gadai. Buat bayar itu semua, buat beli beras cuma sisa 100.000. Nah, 100.000 itu yang cikal bakalnya Kampung Timur. Wah, gila. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, kembali lagi jumpa dengan Christina Lee. Nah, banyak banget kan dari kemarin tuh yang suka komen bilang, Cici, dari kemarin gue interviewnya tuh pebisnisnya yang mainnya online mulu. Sekali-sekali invite pebisnis yang mainnya offline. Nah, makanya kali ini gue mengundang Filsa Budi Ambia. Hai semuanya. Nah, Filsa itu siapa sih? Nah, Filsa, lu itu siapa sih? Coba jelasin dari sisi lu dulu deh. Saya ini? Iya. Saya ini Filsa. Anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama dari 3 bersaudara. Lu itu asal mana? Gue lahir di Purwokerto, Banyumas. Lahir di Purwokerto sampai SMA. Setelah lulus SMK, bingung mau cari kerja. Waktu itu pengen ke Jakarta itu, cuma karena macetnya ya ampun itu, masa tiap hari. Cuma dengan lulus SMA doang, masa lari ke Jakarta merantau. Ya paling-paling jadi apa? Office boy itu jadi apa itu kan. Okay. Rada mau lah, apalagi macet-macetan, separuh umur habis di jalanan. Betul banget. Ya, kan? Nah waktu itu merantau lah ke Balikpapan. Ya singkat cerita, di Balikpapan kerja, setelah kerja ternyata sadar nggak bisa bikin kaya juga, akhirnya coba bisnis. Nah sekarang kalau Cici ke Balikpapan ada yang namanya oleh-oleh Kampung Timur, nomor 1 oleh-oleh khas Balikpapan. Iya, Kampung Timur, iya. Ya itu kan olahan kepiting ya, olahan kepiting. Orang kemarin gue baru kayak ada yang ngasih gue oleh-oleh dari Balikpapan tuh tulisannya kayak Kampung Timur gitu. Oh, gue dikasih ya kayak kepiting lada hitam ya. Ya itu Iya, berarti iya. Kampung Timur punya. Terus enak lagi. Enak. Wah, terima kasih. Jadi harus besok saya kasih lagi dah. Saya kirimin dari sana. Nah, itu bisnis yang saya rintis sejak 2000. Kampung Timur punya lo? Kampung Timur punya lo? Iya, memang ada tampang begini. Buset. Serius Kampung Timur punya lo? Tapi Cicing orang yang ke 234 yang mau begitu. Kampung Timur itu terkenal banget lo di Balikpapan lo. Enggak, gue itu interview dia karena gue taunya dia itu yang punya Mr. Crab. Apa sih Mr. Crab nih? Nih. Ini Mr. Crab. Ini turunannya Ci kalau yang ini. Mr. Crab. Jadi gue tuh kenal Filsa itu waktu gue lagi ke Jogja. Lagi ada kopdar gitu. Terus ini Filsa datang nih, baik banget. Dia bantu gue kayak jadi bantu nganter-nganterin sih ke tour guide gitu. Terus kayak kita sempat makan bareng ya. Nah, dan yang di sepanjang mobil tuh sebenarnya gara-gara di mobilnya tuh banyak ginian. Udah gitu kan gue lapar kan. Gue lapar, terus gue cemil-cemilin gitu. Padahal itu pancingan doang.
tamu nggak tahu diri, ini ada apaan sang? Gue lapar, gue makan deh, nggak tahu ini punya dia. Ternyata lu yang punya Kampung Timur. Iya. Luar biasa banget sih, nggak nyangka lo. Lu berberapa sih sekarang? Sekarang usianya 26 lebih 7. Apa sih? Gua kelahiran 86 lah. Oh, kelahiran 86, cie. Berarti Masih muda ya? tuan lu 10 tahun dari gua. Oke, Kampung Timur itu sendiri udah berapa lama sih? Itu Kampung Timur sejak 2012. Sejak 2012. Ya, 2012. Wow, oke. Waktu lu ke Balikpapan itu, Ya. lu di usia berapa? Usianya waktu itu masih 20. Kuliah atau apa? Jadi 2006 saya ke Balikpapan itu dalam rangka memang merantau ya. Kalau di Jawa itu kesannya kalau kerja di mana di Kalimantan kan keren tuh kan. Serius? Iya kan keren kesannya. Gua kagak tahu. Kerjanya di mana? Kalimantan. Wah, banyak duit dong ditambang di sana gitu kan. Oh, iya, Kan iya, kesannya iya. tambang kan, migas di sana. Akhirnya merantau lah ke sana karena ada saudara di sana waktu itu. Saudara kebetulan pegawai negeri ya yang mutasi setiap 2 tahun. Jadi ikut dong lah, saya mau cari kerja di situ. Paling tidak ikut numpang tidur dulu gitu, buat numpang tidur aja. Setelah saya cari kerja, baru saya mandiri sendiri. Berarti lu nggak kuliah? Belum waktu itu belum. Oke. Jadi ngelamar kerja sana sini diterimalah saya di perusahaan tambang. Wah keren kan? Dengan ijazah SMA. Iya. Kok keren banget. Sampai SMK sekarang sih waktu itu ya. sampai SMK. sekarang masih bisa ya ijazah SMK ngelamar jadi Bisa, tapi nggak tanya posisinya apa. Iya, posisinya apa? Supir truk waktu itu. Oh, ya, tapi Tapi kan keren. Masih Levelnya keren lah. di tambang kan. Levelnya kerja di Nah, perusahaan paling nggak tambang. begitu pulang itu masih bisa pamer. Kerjanya di mana? Di tambang dong gitu. Begitu jabatannya apa ya? Kasih ngomongnya yang pakai bahasa Inggris gitu aja. Jabatan apa yang mereka kira-kira orang kampung nggak tahu gitu. Wih, keren gitu. Padahal di sana Truck driver. apa bangga lah gitu kan. Oke. Tapi setelah itu bekerja, setelah mulai bekerja ya, akhirnya saudara mutasi dengan kerja waktu itu cuma gajinya berapa sih di sana, cuma UMR waktu itu masih 2 jutaan. 2 jutaan untuk sebagai supir truk di tahun 2006 itu gede. Menurut Itu gua gede ya. kalau di sini. Kalau di sana living cost-nya tinggi banget. Oh ya, biaya Living hidupnya cost-nya juga. tinggi banget. Oh, oke. Jadi di sana kos-kosan bisa waktu itu ya Uh-uh. sekitar 700 1 jutaan sudah. Ya, jadi gaji 2 juta itu nggak ada apa-apanya di sana. Nah, waktu sudah mulai bekerja, mulailah saudara itu mutasi. Saudara mutasi, kamu cukup kerja segitu? Cukup om, saya bilang itu. Kalau mau ikut lagi, ikut saya mau mutasi ke Surabaya waktu itu kan. Udah, saya cukup. Terima kasih atas tumpangannya, saya sudah kerja. Insya Allah saya bisa mandiri sendiri. Akhirnya lu tinggal di mana waktu di sana? Kan om Mulai kos. Oh, jadi sebelumnya tinggal sama om mutasi ke Iya. Surabaya, lu ngekos. Nggak sampai setahun kan sama om, jadi Iya. mulai kos. Nah sudah ngekos, biaya sendiri semuanya, pulang kamu bisa 3 tahun sekali. Begitu ke sana uangnya habis lagi, kapan aku kayanya gini kan? Jadi mikir, oh iya ya kapan saya kayanya ya? Kalau saya kerja begini terus, ya udah deh. Saya mikir waktu itu kalau karir saya mau naik harus kuliah, tentu ya harus kuliah, ambil jurusan yang bagus lah. Gitu. Waktu itu sempat udah kuliah udah kuliah dari nyisiin dari uang gaji, kuliah sampai semester 3. Nah, setelah itu baru saya mikir, katanya kalau mau sukses segera memajukan diri. Bukan mengundurkan diri ya, bukan resign. Katanya kalau mau sukses memajukan diri. Kok bisa? Iya, memajukan diri jadi pengusaha. Bukan mengundurkan diri nanti mundur beneran jadi pengangguran lu gitu kan. Oh iya ya, masuk akal. Gua tulis di 2010 surat memajukan diri kepada PT A, B, C itu kan. Saya Filsa Budiambia, nomor karyawan sekian, dengan ini menyatakan ingin memajukan diri jadi pengusaha dan tidak mau lagi bekerja di tempat Bapak mulai besok. TTD, tanda tangan. Saya kasih ke HRD. Sampai sekarang nggak dapat balasan sih. Mungkin dianggap orang gila kali ini, anak udah gila ini, sedeng nih kan. Tapi ya benar, jadi setelah itu memang termotivasi untuk kerja, untuk menjadi seorang pembisnis. Nah, yang lebih memilukan lagi ya, waktu setelah memajukan diri itu, kan saya tunangan. Namanya di Jawa, abis tunangan kan pasti ditanya kapan mau diresmikan. Saya jawab, kira-kira 2 tahun lagi lah, saya lagi mau merintis bisnis. Karena saya nggak ada gambaran, saya mau dapat duit dari mana. Ya udah 2 tahun lagi. Baliklah sama-sama ke sana. Saya bikin usaha namanya ayam goreng waktu itu. Di Balikpapan. Ayam goreng Kalasan ya. Ayam goreng Kalasan kan
manis tuh, manis makanan khas Jawa Tengah lah. Jawa Tengah kan banyak kan manis ya. Nah di sana ternyata kebanyakan bukan orang Jawa Tengah. Jadi alhamdulillah bisnis itu cuma bertahan sampai 3 bulan doang. Ya, Oke. 3 bulan nggak laku, gila. Tapi itu modal awal dari mana bisa bikin? Nah waktu ayam goreng itu masih sisa uang gaji. Oke. Sisa uang gaji seadanya itu. Nah bikinlah sewa lapak di pinggir warung-warung itu ya, pinggir jalan, buka. Itu benar-benar saya memulai karir di bisnis di situ. Oh iya ternyata orang bisnis begini ya, saya nungguin orang lewat. Ternyata kenapa ya produk saya nggak laku, padahal menurut saya udah enak banget. Tapi ternyata usut punya usut ya, setelah saya evaluasi, setelah tutup ya, oh iya ya, kita nggak bisa memaksakan lidah kita untuk dipakai orang lain. Menurut saya udah enak, karena apa? Saya lidah Jawa Tengah, jadi suka makanan manis. Sementara di sini, di Balikpapan waktu itu ya, orang Jawa Tengah itu minoritas. Banyak kan Jawa Timur, suku-suku lain lah, orang dari Sulawesi. Kan mereka nggak senang manis-manis gitu. Ada, ya benar juga ya. Menurut saya udah enak, ternyata menurut orang lain belum. Nah, jadi kalau pelajaran yang bisa didapat dari situ untuk membuat jualan makanan, jadi jangan paksakan lidah kita untuk dipakai orang lain. Kadang-kadang menurut kita enak belum tentu menurut orang lain enak. Tes pasar ya? Iya. Kita harus tes pasar ya, dulu. Betul, tes pasar. Nah dari situ udahlah tutup. Di tengah tutupan itu salon mertua ya nelpon, gimana usahamu? Lancar, alhamdulillah. Orang tua juga sering nelpon, gimana usahamu? Lancar, karena khawatir kan bapak ibu, kamu itu loh nggak ada genetik pengusaha. Calon keturunan-keturunanmu nggak ada ya di pengusaha. Emang orang tua apa? Pekerja? Bukan juga, jadi ya dulu bekerja, terus setelah kesini sudah nggak kerja sama sekali dan nggak bisnis juga, gitu kan. Jadi cuma ngandelin apa ya, lapak-lapak kios kontrakan kecil itu buat hidup. Sudah gimana bisnis, orang tua saya juga nelpon, gimana bisnis, bagus, running well lah gitu. Terus gini Wilsa, mertua. Iya. Gini Wilsa, kamu kan di situ tinggal satu kota sama anak saya. Kamu udah tunangan, udah rame di sini banyak tahu. Kamu di situ sekarang lagi difitnah di sini. Sekampung bilang katanya di situ kamu kumpul kebo. Aish. Buset, padahal sebulan sekali jalan aja belum tentu. Dia tuh kerja di toko yang mana bosnya itu strike banget itu. Untuk jalan aja harus diinterview panjang betul, jalan sama siapa, kemana, ngapain aja dan seterusnya. Susah, mendingan nggak usah jalan gitu kan. Sebulan sekali aja belum tentu. Sama sekali nggak pernah jalan. Kita fokus sama-sama kerja gitu kan untuk pernikahan itu. Nah akhirnya, aduh gimana ya, udah lah dicepetin aja. Gimana kalau nanti nikah habis Lebaran 2010 gitu kan. Saya itu Lebaran 6 bulan lagi Ci. Lebaran 6 bulan lagi saya pikir, buset, saya kondisi begini, nggak ada duit, nggak bekerja dan nganggur waktu itu. Untuk keseharian harian aja saya masih kadang-kadang karena skill saya bisa nyetir ya waktu itu masih ya, kadang-kadang teman karena punya rental nih butuh driver, saya ikut driverin orang gitu kan. Dari situ doang gitu, nggak bisa diandalin. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ketika ibu mertua ngomong begitu 6 bulan lagi nikah, saya jawab spontan, siap. Mantap. Tapi habis tutup telepon langsung ngelus dada Ci. Astagfirullahaladzim, kok gue ngomong iya ya, buset dah gitu kan. 6 bulan lagi nih, duit dari mana? Potang-panting. Akhirnya jurus terakhir apa? Gue keluarin kartu kredit. Lu keren banget, supir truk punya kartu kredit. Waktu masih kerja kan gampang kerjanya kan? dari perusahaan tambang lagi. Ya, tambang gampang ditaruhin kartu kreditnya. Jadi waktu ditanya ini fungsinya kartu kredit apa sih, saya nggak ngerti. Ini di dompet mulu, nggak pernah saya pakai. Gitu. Jadi itu bisa dicairin jadi duit tuh kalau kamu kepepet. Gitu. Gesek lah, belikan cincin kawin, belikan tiket pulang. Terus sama ada bantuan dari teman untuk pernikahan itu. Akhirnya terlaksana juga, oke. Di last minute loh ya, Padahal abis Lebaran kita pulang itu H-3 sebelum rame-rame. Coba bayangin, sudah 15 hari lagi mau nikah diadakan, orang tua nelpon kan, gimana duitmu sudah dapat buat nikah, kamu kok berani banget memutuskan nikah? Udah Bu. Malah orang tua yang kelabakan. Iya, orang tua kelabakan. Tenang Bu, bisnisku di sini kan jalan. Cukup memang buat nikah, cukup. Tapi bisnisnya waktu itu sebenarnya udah ada bisnis yang pengganti? Belum sama yang ayam kalasan udah tutup. Oh ya, jadi setelah tutup tuh yang masih nyopir lagi? Iya. Oke. Tapi orang tua kan nggak tahu. Iya. Nah juga masih tutupin itu. Akhirnya ya terang ada kartu kredit itu masa-masa jahiliyah ya. Iyalah, kartu kredit udahlah bodo amat, saya mau ditagih nanti setelah
yang setelah nikah itu, yang penting nikahnya terrealisasi. Malu orang saya nelpon ke orang tua, Bu, itu undangan udah dibagi, udah semua. Yang nyumbang undangan kan kakaknya calon istrimu gitu ya, kakaknya istrimu gitu kan, itu kan percetakan, jadi dia nyumbang undangan dan itu udah disebar semuanya. Buset, masa mau ditarik semua nggak jadi gitu kan, nggak mungkin. Ya udah Bu, nggak apa-apa, ya udah bentar lagi saya pulang, kartu kredit lagi saya sana sih. Nah singkat cerita terjadilah pernikahan itu kan. Nah setelah terjadi pernikahan bingung. Saya bawa kembali istri saya ke Balikpapan. Di Balikpapan mau dikasih makan apa nih? Saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya bisnis, menanggung utang pula. Mulai saya ditagih brutal ya sama debt collector ya. Kalau utang kecil kan naginya brutal, kalau utang besar ya naginya soft ya. Malah utang kecil brutal banget, mulai diancam, diteror, macam-macam lah bahasanya, nggak kasar, melalui SMS, telepon dan seterusnya. Istri pun juga ikut diteror. Diancam apa sih biasanya? Ya namanya debt collector ya, meskipun nggak mukul, tapi kalau perempuan di ngomongin kasar, kan shock kan. Misalkan kamu itu miskin aja, belagu banget utang, kamu itu gini, ya langsung shock dong gitu kan. Jangan kan dia, saya juga langsung dek gitu kan. Aduh, awas saya nggak akan lagi saya hutang-hutang deh. Nah akhirnya ya saya cuma ngomong sama debt collectornya itu bahwa utangnya akan saya lunasin, tapi tolong kasih waktu, nggak sekarang. Saya nggak kemana-mana, saya akan bertanggung jawab atas utang itu, tapi tolong kasih waktu saya untuk bangkit kembali, dan saya janji itu akan dibayar. Ya singkat cerita itu udah terlunasi sekarang. Tapi kan cukup menguras emosi ya, emosi dan pikiran. Nah waktu masih dikejar-kejar begitu, saya mikir mulai usaha. Ternyata saya terinspirasi sama salah satu public figure yang bisnis gerobakan, Mbak Nilam waktu itu. Oh, nah, oke. Saya terinspirasi, ini kok gampang banget ya jualan franchise ya, karena katanya franchise kan, gerobakan ini jual gerobak begini langsung di-boomingkan cepet banget gitu kan. Wah. Padahal ternyata kisahnya tidak segampang itu. Nah, ya, kalau lo udah nonton video interview gue Nilam yang kemarin ya. Ya. Tapi kan saya lihatnya hanya dari sisi luar kan. Enak banget ya. Nah, ditambah saya kan kepoan orangnya. Jadi coba deh sistemnya kayak mana sih, saya nelpon lah ke ininya kan, ke marketingnya. Saya pura-pura jadi orang kaya dong. Saya mau ambil master franchise di Kaltim. Wah, bahasanya bahasa sombong orang kaya itu kan. Saya mau jadi master franchise di Kaltim. Berapa paketnya? Wah, paketnya sekian ratus juta mas. Nanti gini dapatnya ini. Nah kalau sudah kesannya saya kaya kan, pasti dia jawabnya pasti lebih banyak kan, detail gitu. Lalu saya catatin semua. Saya analisa dulu ya. Nanti kalau saya tertarik, saya hubungi kembali. Nggak ada sama sekali hubungi. Catat. Oh ternyata gini doang gitu. Terus itu SOP-nya seperti apa? SOP-nya itu begini loh Pak. Pokoknya intinya Bapak saya jamin bisa mengoperasikannya, karyawan Bapak bisa mengoperasikannya sampai bisa jualan, sampai bisa profit. Oh, jadi intinya semuanya ditulis ya dalam wujud tulisan. Oke, ikutin lah. Tanya bikin SOP gimana sih? Oh, gampang. Nih, saya bikin gerobak terus saya ambil videonya nih, catat SOP-nya. Jadilah SOP. Udah itu di situ jual. Jualan gerobakan. Jualan gerobakan apa? Martabak mini waktu itu. Oh, martabak mini. Martabak mini dalam waktu 2012 itu sudah. 2012 dalam waktu singkat udah 35 outlet. Wih, gila. Keren kan? Gitu. Kan namanya langsung tenar tuh. Vilsa, ownernya Martabak Mini dengan 35 outlet di seluruh Indonesia itu kan. Kan keren kesannya. Tapi begitu dipegang dompetnya nggak ada duitnya. Tapi ternyata begitu, memang benar nggak semudah itu gitu kan. Begitu buka jualan gerobak, ini buka, sini tutup, sini buka, sini tutup, sini buka, sini tutup. Nah, akhirnya saya pikir ini bakalan tutup semua suatu saat kalau stuck. Jadi sebelum itu saya harus segera bikin bisnis yang lain. Sebelum bisnis yang lain saya kena tipu. Waktu itu kena tipu nominal buat seorang saya waktu itu cuma ya serpihan debu ya. Saat itu masih serpihan debu, masih ecek-ecek. Hutang ratusan juta itu bagi saya itu gede banget. Gak usah, buat gue juga utang ratusan jutanya juga gede kali. Ya, jadi gede, jadi kayak dunia ini udah runtuh lah, sudah nggak ada harapan lagi dah gitu kan. Ya udah, akhirnya nggak cuma dari bank ya, dari kartu kredit itu tadi, sekarang dari pinjaman pribadi juga, orang juga sampai
gila-gilaan nagihnya itu ya. Nah, tutuplah semuanya. Oh, berarti semua outlet lo itu juga awalnya dari pinjaman bank ya? Enggak. Saya buka sendiri. Oh, akhirnya kena tipu ini lu pinjem bank lagi. Iya, pinjem bank. Oh, karena oke. pinjem bank kena tipu apa segala macam udah nggak bisa ngembalikan. Nah, setelah kena tipu itu ya udah tutup semuanya. Bingung, utang makin bengkak, istri udah nangis-nangis, udahlah. Kamu kembali aja lagi kerja ya, kembali lagi kerja. Pasti-pasti aja Iya, gitu. yang pasti-pasti. Namanya perempuan kan bilangnya Iya. gitu ya. Nah, saya bilang kalau saya kerja utang itu nggak akan lunas. Untuk kelas saya paling kerja kembali paling jadi OB, supir atau apa, cuma lulusan SMA, kuliah udah keluar. Oh iya, Iya kan? semester 3. Semester 3, nah akhirnya ya saya tetap nggak mau. Saya mau coba bisnis lagi. Udahlah, mungkin kamu bukan keturunan pembisnis, jadi susah. Bisnis kan juga perlu punya darah pembisnis, keturunan. Gitu. Udah kerja aja lagi. Gitu. Saya tetap nggak mau. Nah, singkat cerita, istri saya itu kan waktu kondisi itu saya udah punya anak 7 bulan. Nah 7 bulan udah kembali lagi nol lagi. Akhirnya pada suatu malam anak saya itu mau tidur. Nah, istri juga mau tidur. Istri ngomong, ya susu habis. Kebiasaan anak umur 7 bulan jam 5 subuh pasti bangun, ya kan, minta susu kan. Itu waktu itu sudah jam 8. Anak kita tidur, uang nggak ada, susu habis. Besok pagi gimana? Dengan kondisi saya sudah gundah sama sekali, udah kompleks banget masalahnya. Saya udah capek, saya pengen banget istirahat, saya udah ngantuk banget, capek. Ya udah besok pikirin besok lah, gitu kan. Iya, pas saya tahu anak kita nanti besok pasti pagi bangun dan minta susu. Tapi kita nggak punya duit. Iya sama gitu. Saya juga bingung, nggak punya duit, mau beli dari mana. Udahlah kita tidur aja, istirahat, besok pagi gimana. Ternyata bener, subuh bangun nangis, weh. Nah istri saya sudah nangis tuh, ya ampun. Saya juga jadi merasa berdosa. Kok jahat banget saya jadi ayah ya, cuma beliin susu doang nggak bisa. Kasih teh hangat, saya gendong. Di dekat situ kan ada peternakan sapi punya tetangga itu ya. Lihat-lihat sapi sampai jam 7 pagi. Kan dia diem tuh, minum air putih gitu kan. Nah, begitu pulang ini bakal nangis lagi gimana ya. Sambil mikir. Pulang sampai jalan kaki sampai rumah, saya gendong. Saya lihat anak minum teh itu ya di dalam perut itu rasanya gimana ya? Sedih. Jadi ya ampun itu. Susu doang nggak bisa beli gua. Kok jahat banget sih. Begitu pulang ngomong sama istri. Istri bilang ini sisa yang kita punya. Apa? Cincin kawin. Ibu yang punya kontrakan kita udah nunggak 3 bulan. Terus angsuran yang lain juga banyak. Beras kita habis, lauk kita habis, susu habis, pampers habis. Kita butuh biaya banyak dan ini harta terakhir kita, cincin kawin. Akhirnya gadai. Jam 8 saya berangkat ke Pegadaian, gadai buat bayar itu semua, buat beli beras cuma sisa 100.000. Nah, 100.000 itu yang cikal bakalnya Kampung Timur. Wah, gila. Ya, jadi cuma dari 100.000, sisa 100.000, saya bingung nih. Ini amunisi terakhir kita, kalau uang 100.000 ini habis, tamat riwayat. Kita pulang kampung tani atau jadi tukang becak di kampung atau apa, pokoknya urusan nanti di rumah. Pokoknya saya harus bisa berbisnis dengan 100.000. Nah, dari 100.000 itu kebetulan ada tetangga yang waktu itu bikin peyek ya. Peyek kacang. Tapi dia sudah nggak jualan lagi. Karena saya menyimpan hasrat ini bisa kira-kira ada feeling ya. Feelingnya udah mulai muncul lah. Kadang-kadang kalau pengusaha sudah bisa tahu mengendus berbau-bau duit kan feelingnya jalan tuh. Oh ini bisa saya jual. Nah waktu itu sudah mulai ada nih. Kayaknya bisa saya jual deh nih peyek. Di sini belum ada peyek kacang begini. Dia stop. Akhirnya saya deketin. Mbak, boleh nggak saya lanjutin itu peyek? Ajarin dong. Oh kalau kamu mau silakan. Loh kenapa sih kemarin tutup? Susah mas. Di toko A susah ditagih. Toko B barang kita taruh di belakang. Toko C itu orangnya harusnya nagih ke ownernya juga nggak pernah di situ. Toko D, E itu kan nggak ada yang enak semuanya. Saya nggak kuat. Udah tutup aja. Boleh nggak saya lanjutin? Ya boleh, silakan. Mau ngajarin? Mau? Gitu kan dia bilang itu kan. Udah ajarin lah. Saya cuma punya duit 100.000 mbak. Cukup nggak?
Cukup lu di rumah punya kompor. Kalau kompor ada, ya udah pakai kompormu aja. Cukup itu. Buat beli tepung 20.000, kacang sekilo 20.000, bumbu-bumbu cukup. Tinggal cerita dia ngajarin peyek kacang. Terus saya jualin sama seperti ibu itu, mbak itu. Ternyata ya secara duitnya itu nggak ada juga, cuma cukup buat ya maksain beli susu dan beras itu doang gitu kan. Tapi minimal sudah agak selamat lah susunya kan. Nah, susah ditagih dan seterusnya. Nah, ini harus punya diferensiasi nih. Apa nih? Saya bingung masih. Nah, di tengah kebingungan itu ada dalam buku ini, buku saya tuh, ada yang bab yang judulnya Kokolim Sialan. Nah, itu sebenarnya salah satu orang yang cukup berjasa banget di hidup saya. Nah, kebetulan Kokolim sialan. ya kadang-kadang kalau saya sama dia kan candaan gitu, tapi candaannya dia masuk banget gitu, mengena itu. Jadi makanya ya sialan lu bikin gua seperti ini sekarang gitu kan. Nah, waktu itu dia kontak saya di BBM, waktu itu masih booming BBM ya. Saya posting di BBM peyek kacang. Dia mungkin kasihan atau gimana. BBM lah, Filsa saya pesan peyek kamu. Pesan berapa? Pesan 10 biji. Oke, sebagian pesan 10, antarlah ke tokonya dia. Oke, siap kok, saya bilang. Antarlah ke tokonya dia. Begitu antar ke tokonya dia, ini berapa semuanya? 20.000. Dia heran. 20.000? Sebanyak ini 20.000. Ini nggak bisa saya habisin sehari loh ini. Ini buat makan ini bisa 3 hari 4 hari ini baru habis nih 10 biji banyak banget. Cuma 20.000. Iya. Tahu nggak dia ngomong apa? Dia ngomong, kalau kamu ini berarti satu 2.000-an nih. Iya kok, satu 20.000, 2.000-an. Kalau kamu jualan 2.000-an, kapan kamu kayanya? Nampar banget itu. Sialan itu. Setan satu nih boleh. Tapi gue kayaknya. Gue pikir-pikir, ya juga ya, bener kok gitu. Terus gimana aku biar cepet kaya? Gini, kamu produksi sehari berapa? Sehari 100 pack kok paling. 100 sampai 200 pack lah. Oke, anggaplah 200 pack udah produksi. Iya, itu pun 25 jam. Saya sama istri ya untuk cikal bakal kampung timur dulu ya. Dulu saya pernah pertama-tama itu goreng dari subuh ketemu subuh sama istri berdua. Nah, itu hal yang paling terkenang ya dalam hati. Nah, saat itu 25 jam saya goreng kok. Ya, kalau itu laku semua, berarti jadi duit berapa? 200 pack kali 2.000. Berapa tuh? 400.000 ya sehari. 400.000 kali sebulan. 12 juta kok omset. Omset sebulan cuma 12 juta. Kamu anggaplah dapat 12 juta itu jadi keuntunganmu semua. Di penghujung bulan 12 juta itu bayar rumah sakit loh. Loh kenapa? Pasti kamu sakit gak pernah tidur. Goreng 25 jam gila. Itu yang bikin gak akan pernah kaya loh. Iya juga. Akhirnya begitu pulang mikir, nanya lagi sama Koko. Situ dia bilang, ya udah jual lebih mahal aja. Terus biar lebih mahal Pak, kasih diferensiasi. Pikirin. Nanti kalau sharing masalah kemasan, ngomonglah dengan saya. Waduh, mantap. Nah, dia bilang gitu. Udah saya pikir. Nah, klik langsung kan. Balikpapan ini kan terkenal dengan kepiting. Harga kepiting murah di sana. Sampai kirim kemana-mana kan. Termasuk dari ya? ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, ke Bali. Itu dari Balikpapan. Walaupun living cost mahal, di Balikpapan kepitingnya emang murah. Murah. Kenapa saya nggak ngolah kepiting ya? Mau jadiin apa ya kepiting nih? Nah, mulai ngomong sama istri. Mah, ayo coba bikin. Kan kemarin peyek kacang, sekarang bikin peyek kepiting. Kan belum ada tuh. Peyek udang belum ada. Peyek udang udah ada, peyek bayam, peyek teri udah ada, tapi peyek kepiting belum ada. Terus dia langsung nolak lah, dia nggak masuk akal. Apa amis itu nggak bisa dan seterusnya. Udah yang pasti aja. Oh, saya kan ngototan, ngomong sekali ditolak, besoknya ngomong lagi, ditolak lagi, besoknya ngomong lagi, sampai dia nyerah. Ya udah, yuk kita eksekusi. Tapi kalau kita eksekusi, tapi saya minta konsisten harus. Awas kamu lompat-lompat bisnis lagi. Oke siap. Udahlah coba beli kepiting, saya coba. Dengan bumbu itu sesuaikan lagi rasanya, kemasannya udah mulai dibagusin. Kasih ke teman-teman lah sampel, udah kasih sampel. Teman kan nanya dong, apa nih peyek kepiting? Wih, kayaknya bagus nih, menarik. Begitu dicoba, wih enak.
jadi pengen makan. Kalau ini bukan pay kepiting ya? Ya, es pay kepiting kayak gini juga, cuma mereknya di sana Kampung Timur. Kalau mau dapetin Kampung Timur kan, Cici harus ke Balikpapan. Nah, kalau Mr. Crab ini sekarang pabriknya udah di Jogja. Oke, lanjut. Gue makan ya. Ya, silakan. Itu pedes loh, yang itu pedes. Nggak apa-apa, Pedes gue makan ya. Udah. Terus. Sampai mana tadi? Iya, jadi teman akhirnya nyobain, enak ya gitu kan. Terus? Akhirnya nyobain udah seperti itu. Dia nanya kan, pasti nanya, berapaan? Kalau gua mau ngomong 2.000, 3.000 gitu kan, ya tempeleng lah sama koko saya. Iya lah, udah gitu kepiting men, bukan kacang. Ditabuk, bego banget gitu kan. Sama koko lim sialan itu. Nah dia, saya tak ingat, langsung aja ceplas ngomong 20.000. Nah, saya bilang itu 20.000. Meskipun berat ngomongnya, responnya dia apa? Responnya ternyata teman-teman, ini kepiting beneran? Ya bener lah. Kok murah? Ya, karena di sana dia biasa makan satu porsi kepiting gitu kan, isinya 2 biji itu bisa sampai 200.000, 250. Atau lu kepiting murah di sono? Kepiting murah bahan bakunya kecil. Ketika sudah diolah jadi makanan kepiting lada hitam, kepiting saus tiram, udah mahal, jualnya gila-gilaan sampai 250.000. Dia nanya begitu, saya ngomong jawab 20, kok murah? Ya karena saya pandai ngeles ya. Begitu ngeles ngomong itu promo. Karena baru saya kasih. Promo pun kalau mau order harus sekarang. Karena produksi kalau sekarang bayar minimal 10 pack, barang saya kasih besok. Karena produksi hari ini udah pesanan orang semua. Padahal nggak ada di dapur, nggak ada yang produksi sama sekali. Ini orang pinter banget sih. Gila, terus lah. Jadi misalkan 10 orang kan 200.000, lumayan jadi modal lagi kan. Nah, produksi lagi. Jangan-jangan sama gue pinter ngeles nih, gue nggak tahu. Enggak lah, enggak ini benar. Nah, dia bilang kok 20.000. Saya bilang dia bilang kok murah. Itu promo, biasanya berapa? 25. Saya naikin lagi lah. Supaya nggak kelihatan gimana gitu kan. Masa 30, nyesel gue 25 ya. Terus. Nah, dia belilah, mulai beli. Nah dari situ mulai dia update status di Facebook, di BBM. Efek bola salju berlaku di situ mulai. Pesan. Kenapa nggak dikasih legalitas, bikin legalitas, mulai bikin, terus masuk ke toko-toko. Dari situ mulai dibina sama dinas perindustrian, dinas koperasi, dinas perdagangan, sampai pariwisata dan seterusnya. Sampai dinas perikanan pun juga sering diajak pameran ke sana kemari. Nah, ini mulai banyak dikenal. Jadi ini sampai sekarang jadi benar-benar jadi nomor 1 oleh-oleh khas Balikpapan karena produk putra daerah dan pemerintah setempat juga sangat mendukung ya. Nah, itulah awal cikal bakal Kampung Timur berdiri. Tanpa utang cuma modal 100.000, itu yang bikin saya alhamdulillah bisa sekarang jadi benar-benar jadi oleh-oleh khas sana. Nah, sekarang bisa lebih ada ekspansi ke Pulau Jawa. Nah, kenapa saya ekspansi ke Pulau Jawa ya? Memang harus mengikuti industri-industri snack yang lain yang sudah besar. Industri snack yang sudah besar, yang sudah masuk ke toko-toko, seluruh toko di Indonesia, bahkan retail modern seluruh Indonesia, itu kan pabriknya di Pulau Jawa semua, Ci. Dan 70% keuangan Indonesia itu berputar di Pulau Jawa kan, bukan di Kaltim gitu. Akhirnya harusnya saya punya tempat produksi di sana kalau mau ekspansi secara nasional. Benar. Nah, akhirnya saya menentukan tempat produksi di Jogja. Nah, sampai mungkin setahun belakangan saya lebih sering di Jogja karena lagi masih proses buka bisnis di sana kan. Ya, kalau di Balikpapan ini mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali saya ke sana nengok. Karena juga keluarga masih di sana. Emangnya nama bini lu siapa sih? Namanya Lupi Mulyani. Oh. Ya panggilannya ya memang kalau panggilan di rumah doang buat lucu-lucuan, mau panggil Cat Bidota. Lu dipanggilnya apa? William. Nah, masalahnya dia nggak mau panggil gue William. Lu dari tadi makan enak nggak? Ini yang ngeliatin aja, enak banget. Gila, ini udah mau habis. Lu bawain gue cuma 1. Ada dua lagi kepiting crispy. Masih ada lagi. Enak banget. besok gue kirimin lah. Oke. Ngomong-ngomong, gue mau nanya. Jadi kan lu kan setelah perjalanan akhirnya bikin bikin peyek
kepiting. Hmm. Terus bisa akhirnya di endorse lah kasarnya ya sama dinas-dinas lah, Ya, pemerintah. sama pemerintah ya. Itu gimana caranya sih langkah-langkahnya? Ya, sebenarnya kalau kalau di pemerintah itu ada budget untuk memberdayakan UMKM. Hanya sebenarnya mereka yang dicari UMKM mana yang membuat produk punya diferensiasi kuat untuk bisa dibanggakan. Oke. Nggak bisa dibanggakan. Ini loh yang kita punya. Gitu. Yang punya keunikan lah. Keunikan ini loh ya kota saya. Ini loh yang kita punya khasnya. Gitu. Kalau punya keunikan pasti mereka sangat antusias. Nah, untuk mendekatkan dengan mereka itu sebenarnya nggak ada bayar atau apa, nggak ada. Kita sebagai UMKM ketika sudah punya produk, membuat produk dikemas bagus, datang aja lah ke misalkan dinas perindustrian gitu ya, ke perindustrian, perkenalkan saya Filsa, saya produknya ini, saya mau pengen jadi binaan, pasti diarahkan. Misalkan coba isi dulu formulir, namanya siapa, alamatnya di mana. Nah nanti atau misalkan ada koperasinya, ada komunitas UMKM-nya, harus ikut komunitas dulu, pasti diarahkan ke sana. Sudah daftar ke komunitas itu, nanti baru joinan dengan di dinas perindustrian. Nanti ketika mereka ada budget setiap tahun, bukan hanya setiap tahun sih, waktu itu hampir setiap bulan ya, di tahun-tahun itu hampir setiap bulan selalu ada pameran di luar kota. Oh, terus lo diundang atau Ya diinfokan? diajak, misalkan gini, ada dari dinas perindustrian itu punya mitra UMKM binaan, ada 20 atau 50 UMKM. Ini besok mau ada pameran di Jakarta nih, pameran apa gitu kan? Tapi budget sendiri? Expo. Enggak, dibiayai semua, semuanya. Hotel, transport, plus kadang dikasih uang saku pula. Walah, Ya, plus jualan juga. Itu asiknya. gila, booth-nya juga disediain. Sediain. Pokoknya bener-bener kayak dimanjain gitu lah. Kok bisa Itu ya? yang bikin kadang-kadang UMKM banyak terlena tuh di situ. Banyak UMKM yang dia produce by order doang. Jadi ketika bulan depan Pre-order doang. Iya. bulan depan kamu tak ajak pameran di Jakarta ya, acara Food Expo misalkan gitu. Baru bikin. Tapi apa ya, produknya di pasar nggak ada, di toko-toko nggak ada. Ini produk lo bisa dibeli di mana aja? Kalau Mr. Krabs ini distributornya itu sudah ada di beberapa kota, khususnya Jawa lah. Indomaret kayak gue nggak pernah lihat. Nah kalau ini Indomaret belum. Nah Oke. nanti bisa dibahas. Nanti kita boleh lah saya sharing gimana suka dukanya. Nah terus sekarang misalnya gue pengen bikin apa ya, peyek udang misalnya, contoh peyek udang. Udah jadi nih, udah dalam bentuk kemasan. Nah terus izinnya gimana? Nah izin itu minimal PIRT. Ini di sini ada PIRT. PIRT. PIRT itu penyuluhan industri rumah tangga. Oke. Itu paling minim. Itu biayanya paling cuma 100 sampai 150. Daftarnya kemana? Daftarnya ke Dinas Kesehatan, DKK. Datang, yang ngomong saya mau bikin PIRT. Nanti di-list kok produknya apa, alamatnya di mana, nanti kalau kontaknya gimana. Nanti kalau sudah kuotanya agak banyak, mereka undang tuh bikin penyuluhan. Memproduksi makanan yang sehat seperti apa, antara tempat sampah itu harus ditutup, dan jaraknya dengan kamar mandi tempat produksi harus berapa, sampai pintu harus membuka ke arah mana ditentukan. Dan apakah semua makanan konsumsi produsen UKM di Indonesia itu harus halal, wajib halal atau enggak? Nah kalau ngomongin halal, atau itu opsional? Sebenarnya opsional. Oke. Opsional yang diwajibkan. Opsional yang diwajibkan. Jadi gini, karena Indonesia mayoritas penduduk Muslim, ya kan, Muslim. Nah, Muslim itu penting, halal Iya. itu penting. Nah, jadi kita sertifikasinya ke MUI supaya MUI ngomong halal dan dipercaya masyarakat Indonesia. Nah, jadi itu yang makanya brandingnya halal MUI itu jadi seolah wajib khusus untuk makanan. Terus untuk dapat izin MUI itu berapa lama biasanya prosesnya? MUI itu tergantung, kalau misalkan tinggalnya di Kota mana ya, di kota Kayak Jakarta misalnya. Iya, MUI kan nggak begitu jauh, kantornya kan dekat. Iya. Kalau di Balikpapan juga ada. Tapi kalau misalkan tempatnya jauh dari ibu kota provinsinya, ya nunggu, biasanya disurvei dulu. Datang survei ini halal. Kalau sertifikasi halal itu mulai dari produk yang mulai dari nol sampai jadi, itu harus sertifikatnya halal. Misalkan tepung pakai merek apa? Merek itu udah halal, ada halalnya belum? Halal semuanya, baru mereka menentukan ya ini halal.
Dan mereka nggak mau beli ketika kita begitu datang baru survei, belum di-meetingkan, dirapatkan untuk menentukan halal atau tidak, nggak mau dibawain biasanya. Nanti saya beli sendiri ketika kami sudah menyatakan ini halal. Dan itu prosesnya berapa lama? Prosesnya mungkin bisa 2 minggu, 1 bulan. Kita mesti ada izin pabrik nggak sih? Kalau itu industri rumahan? Kalau masih skala usaha mikro kecil, ya nggak perlu lah. Paling SIP, ada SIP, surat tanda produksi, itu ada. Badan usaha segala macam. Badan usaha belum lah, misalkan PT, perorangan. CV. Oh itu nanti, Oke. itu nanti. Ya, ketika tadi ada apa usaha. aja selain PIRT dan halal? Nah khusus untuk produknya itu PIRT pertama, halal tiba-tiba aja bisa area pemasarannya bisa lebih luas. Terus ada GMP, Good Manufacturing Practices. ya GMP, ada ISO, HACCP juga, Hazard Analysis Critical Control Point. Oke. Nah itu kalau mau ekspor. Tapi kalau misalkan kita terbelenggu dalam legalitas doang, nggak jualan-jualan. Makanya saran saya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jualan aja dulu. Ketika ditegur, baru ini harus ada izin ini, harus ada izin ini. Ya baru, oh iya maaf deh, saya urus gitu. Ya pokoknya ya action aja dulu lah. Pada minimal ada PRT atau halal, Iya. jalan aja. Nah, sekarang mungkin kita coba bahas packaging ya. Ya. Nah, Oke. seberapa penting sih packaging di makanan? Nah, kalau bicara masalah packaging, nah ini yang unik ya. Jadi yang sudah saya terapkan tadi yang waktu saya ceritakan ya. Packaging itu bagi saya adalah iklan 1 detik yang bisa merubah keputusan orang 180 derajat. Maksudnya apa tuh? Nah, orang yang tadinya nggak beli, jadi beli. Karena hanya lihat dari aspek visual kemasan. Contoh lah, Cici pernah belanja di toko retail. Oh iya. Ya kan? Jalan ke gondola-gondola kanan kiri tuh produk semua. Begitu jalan lewat, nengok lagi. Apa ini kan gitu kan? Iya sih. Nah, kan banyak. Ini yang banyak membuat perempuan-perempuan, nggak cuma perempuan sih, laki-laki juga banyak. Iya. Hilaf mata. Iya. Ya kan, hilaf mata kan pertama dari kemasan. Apalagi kemasannya lucu. Iya. Terus kelihatannya kok kayaknya unik ya. Peduli nggak dengan produknya isinya? Ya enggak Enggak, kan? juga sih. Kalau kemasannya kayak elegan gitu, langsung berasumsi produknya bagus. Ini kayak kemasan lu sih bagus banget loh. Tapi kalau buat kayak yang industri masih kecil gitu, bikin kemasan gini bukannya mahal ya? Enggak lah, ini cuma kemasan paper foil. Paper foil itu per piece itu cuma paling 2.500, 2.000 atau tergantung ukuran ya. MOQ-nya minimum Minimal cuma 1.000. 1.000? 1.000. Oh ya, 1.000 kali 2.000 ya berarti 2 jutaan lah ya, 2,5 jutaan itu ya. kan lebih Ini full color loh. full color karena ini jenisnya paper foil ya. Paper foil itu harganya segitu. Ini kalau nggak ada bahasa Indonesianya, gue pikir ini produk Korea loh. Oh ya, Kalau misalnya dipajang ya misalnya dari jauh apaan nih kayak gitu. kayak Korea ya. Ini sendiri harganya berapa nih? Kalau Itu dijual? harga di end user cuma 15. 15.000 di end 15. user. Tiba-tiba gue langsung Pricing. hitung profitnya berapa. Ngomong pricing strategi habis itu nih. Oke, sekarang coba deh. Iya, boleh deh kita Iya, sekarang iya. ngebahas kalau kadang kan banyak orang suka bingung gimana sih nentuin harga jual kan. Menurut lu gimana? Nah, yang tadi diklarifikasi dulu. Tadi saya bilang kemasan lebih penting dari rasa. Bukan berarti rasa nggak penting. Iya. Tapi please deh kalau baru memulai kemasannya di nomor satukan dulu. Setelah itu baru diperbaiki rasa. Karena ketika orang beli kemasan, beli produk kita minimal dari aspek kemasan dulu. Iya. Tapi alangkah bagusnya ketika kemasannya bagus, orang beli produknya juga, Produknya enak. juga Nah enak. itu akan repeat Iya, bikin repeat terus-terusan. order dan itu Iya. juga branding dari kita. Nah, Oke. terus tadi Pricing, harga. pricing ini ya, kalau kita ngomongin offline, kita kan mulai dari ini ya, produksi, alur produksi, mulai produksi sampai ke end user. Ya, itu melewati beberapa tahap tuh, melewati beberapa orang, distributor, agen, reseller, Iya. terus store itu toko atau mungkin dari situ distributor, toko. Iya. Nah, biasanya kalau toko-toko retail ambil profitnya itu antara 25 sampai 30%. Toko-toko retail minta margin dari kita. Ambil margin bukan Ambil minta. margin, iya. Up, Oh, up margin. Mm-mm. Oke. up. Nah, distributor pun sama segitu juga. Saya naruh ke distributor. Wah, untuk jadi distributor minimal order itu 1.000 karton. Per kartonnya dijual 10.000 misalkan itu ya, 10.000. Dia itu up-nya dia ambil dari kita kan 10.000 tuh, ambil 1.000 karton, ya kan? Nah, terus dia taruh di toko-toko di sekitar. Itu distributor lokal biasanya misalkan di
contoh Bekasi gitu kan. Ada kan perusahaan-perusahaan distribusi yang main seperti itu, yang punya saya pegang brand ini di area saya, area Jogja, area Semarang, area mana ini saya di area saya pegang merek ini, udah ambil banyak, udah masuk ke toko-toko kelontong retail, canvassing lah, mulai di situ canvassing. Nah dia ketika naruh di toko biasanya up-nya 25 sampai 30, 25 kalau distributor minimal lah, antara 20 sampai 25 up dari dapetin barang dari prinsipal ya, harga 10.000, dia naruh di toko mungkin 12,5 ya kan, 12,5. Nah toko up-nya kurang lebih 30%. Rumusnya begitu. Oke, 12,5 di up lagi 30% dari 12,5. jadi 15.000. Iya, 15.000-an. Ya, 16.000 lah. 16.000. Ya, toko jualan 16.000. Ya kan, jadi makanya kita dari prinsipal tentukan end user 16.000. Jadi supaya si toko ini nggak ugal-ugalan nih, jualnya seenaknya. Jadi biasanya kita sebagai pabrik punya brand, harga end user 16. Nah, biasanya kalau terjadi ada yang jual harga lebih, itu situasional, tergantung kondisinya dan lokasinya di mana kan gitu. Biasanya kan untuk menjangkau wilayah itu distributor kan perlu akomodasi yang lebih kan. Gimana cara lo bisa masuk ke toko-toko tradisional dan apalah mart-mart gitu, gimana? Kita komunikasikan dulu, kita publish dulu harga end usernya. Misalkan kita memproduksi sesuatu, HPP-nya 5.000 lah. HPP-nya? Ya 5.000. Ya tinggal kalikan 3 atau kalikan 4. Oke. HPP-nya 5.000 kalikan 4 misalnya 20.000. Iya. Ini harga end user, harga konsumennya 20. Oke. Udah, nanti biasanya distributor tuh nanya, ini harga end usernya berapa Pak? Harga end usernya 20.000. Nah, terus saya dapat harga berapa? Bapak saya kasih 10.000. Mereka ngitung tuh langsung kalkulator, tak. Masuk, oke. Nah, mereka nggak akan nawar lagi ketika sudah masuk, nggak akan nawar lagi. Nah gitu. Jadi, tapi Pak nanti ketika sudah saya distribusikan di ini, nggak boleh terima distributor lain ya, selain saya menguasai wilayah DIY misalkan itu. Ya silakan. Nah kita sebagai punya pemilik brand, kasih target dong. Ya betul, kasih target. Ya silakan asal bisa jualan segini. Kasih target, siap. minimum order. Ya. Tergantung supportnya lagi. Kita sebagai prinsipal yang punya brand, biasanya kan brand itu dimiliki oleh perusahaan distribusi sebenarnya. Ya, perusahaan distribusi. Kalau prinsipal yang punya brand biasanya dituntut untuk apa? Untuk biaya branding, terus promosi, karena yang punya brand. Biar orang kenal dulu ya. Terus listing fee masuk ke toko-toko. Yang mart-mart itu kan ada listing fee-nya. Iya, gue pernah ngalamin juga. Ya, cukup menguras itu. Benar, cukup menguras. Memang listing fee itu jadi kayak biar bisa masuk ke satu jaringan distribusi. Satu misalnya lu punya kayak gini kan, kayak misalnya lu punya dua varian. Anggaplah 2 varian lah ya. 2 varian, satu listing fee bisa 2 juta, 3 jutaan doang. Ya tergantung ada kan. Yang 500, ada yang 150. Gitu. Iya. Karena apa ya, mereka punya space toko ya kan, terbatas gitu. Kalau menguasai satu rak, ya silakan bayar. Iya. Kayak gitu. Makanya biasanya kalau nih, contoh misalkan di Indomaret ya. Iya. Di Indomaret itu ada produk-produk yang dilabelin Indomaret. Ya hampir semua sih di sana mereknya Indomaret semua. Nah itu mereka sebenarnya ya yang memproduksikan UKM. Oh iya sih. UKM dilabelin Indomaret, masukin ke jaringan Indomaret. Iya. Nah biasanya yang kayak gitu itu konsepnya beli putus. Beli putus itu artinya seberapapun yang Indomaret minta, segitu juga yang dia bayar. Tapi kelemahannya apa buat UKM? Dia akan selamanya jadi produsen. Produksi mulu terus. Karena brandnya nggak ada kan? Nggak ada brandnya. Ketika Indomaret toko retail modern itu ngomong, kurangin dong harganya, saya nggak bisa jualan nih begini. Dia nggak mau, ya udah cut, cari vendor lain. Dia nggak bisa jualan. Harga jadi kayak ditentukan oleh si buyernya ya. Iya, jadi bargaining powernya kuat di buyernya. Iya, oke, ngerti. Kalau brand kita yang dia pasarin, biasanya consignment. Consignment itu konsinyasi. Seberapapun yang laku, segitu juga yang dia bayarkan. Ada kelemahannya juga. Kelebihannya ya, saya sebutin kelebihannya dulu. Kelebihannya brand kita lebih mudah dikenal, tapi memang lambat banget. Kenapa bisa lebih lambat? Karena UMKM kecil kalau dia punya brand itu biasanya budgetnya terbatas. Itu sama aja kayak di endorse loh. Ya, ilustrasinya begitu kan. Untuk bayar endorse ke artis-artis juga kan mahal. Iya. Nah,
UMKM kecil mampu nggak bayar endorse yang mahal-mahal gitu? Mungkin mampu, tapi berat. Nah itu lambatnya di situ. Harus endorse terus-terusan nggak bisa. Nah paling mudah, ya udah ini diakuisisi jadi produknya artis aja sekalian. Jadi di endorse terus-menerus gitu. Tapi ya kelemahannya itu kita produksi terus. Nah kalau punya brand ya tadi dimintain kayak listing fee, dimintain biaya katalog, ada rapat segala. Itu kekurangan kelebihannya lah. Jadi UMKM juga dilematis juga sih. Iya sih. Cara masuk bisa ke Indomaret sama Alfamart kayak gitu gimana? Maksudnya cara buat dapet akses ke toko-toko yang udah distribusi, channel distribusinya tuh udah luas sekali gitu loh. Ya. Jadi gini, kalau masuk ke retail modern itu sebenarnya nggak susah. Mindsetnya dulu kita benahin. Gini, mereka itu toko otomatis butuh apa? Barang yang dijual kan? Mereka itu butuh kita sebenarnya. Cuma dia punya, oke, lu mau masuk rumah gua, tapi ada peraturan yang gua terbitin nih. Kamu bisa, ini nggak bisa memenuhi nggak? Masuk ke rumah saya harus lepas sepatu, nggak boleh bau keringat, nggak boleh pakai kaos, kayak gitulah. Lu sanggup nggak? Nah, masuk ke toko itu juga sama, minimal legalitas ada ini, A, B, C, D, E. Iya, tapi kontak kemana? Kita datang dulu ke kantor misalkan di contoh di sebuah provinsi ada namanya distribution center, DC. Oke. Kantor DC-nya di mana? Datangin ke kantor. Saya mau masukin produk, syaratnya apa aja? Temui bagian MD, merchandise. Nah, tanya aja ke security mau ketemu bagian MD. Oke, di sebelah sana Pak, ketemu misalkan Bu Rizka, misal gitu. Ketemu aja, saya UMKM mau masukin produk, syaratnya apa aja? Ini formulirnya silakan diisi. Atau datang ke Indomaret yang paling dekat dengan rumah. Kantor pusatnya di mana di provinsi ini? Saya nggak tahu, saya hanya karyawan ternyata. Pasti setiap toko ada manajer tokonya dong. Manajer tokonya pasti tahu rutin meeting. Ngerti. Oke, iya. Tinggal penuhi persyaratannya udah pasti masuk. Nah untuk awal biasanya kadang-kadang UMKM baru masuk misalkan diterima langsung ambisinya gede, ya kan? Gede. Seberapa kuat kamu produksi mensuplai kami? Wah, seberapa pun siap. Padahal di situ ada namanya penalti. Ketika sudah trading termnya, kontraknya itu ada. Belum lagi modal. Kan dia pasti bayarnya selang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahkan bisa jadi kalau masuk ke retail modern tuh minimal ya saran saya punya backup biaya, backup dana paling tidak 3 kali lipat dari nilai kontrak. Trading termnya berapa? Misalkan, nih Pak, saya masukin ke toko wilayah Kaltim nih. Kaltim itu ada, toko kami itu ada 500 toko. Nah, kontraknya 1M setahun misalkan gitu ya. Oke, setahun berarti sebulan kurang lebih 100 jutaan lah. 100 jutaan jadi berapa produk tuh? Paling tidak ya dalam setahun itu kita punya uang berputar 3M. Karena 1M berangkat ke toko sama dia. Biasanya pada umumnya pencairannya 30 hari sampai 45 hari kerja. bukan hari biasa ya. Di luar Sabtu Minggu. Ya, di luar Sabtu Minggu udah tanggal merah. Berarti 3 bulan lah ya. Ya, 3 bulan. Kalau kita masih newbie kan biasanya aduh kayak ribet deh. Saya pernah ngalamin karena ribet urusannya dengan retail modern ya. Dari meja pertama, meja kedua, meja ketiga banyak ada aja alasannya. Yang cuti lah, yang orangnya lagi di luar lah, yang kurang persyaratannya lah. Dulu waktu pertama saya masuk ke retail modern yang saya iakan nasional ya, distribusi seluruh Indonesia, itu sampai 5 bulan. 5 bulan nggak dibayar? Ya, 5 bulan baru dibayar. Itu. Baru dibayar? Baru dibayar. Itu pun cuma dibayar 30%. Cuma dibayar 30% sementara lu bikinnya yang keripik kepiting ada expired date-nya nggak itu? Iya, ada dong. Jadi, gila. Kejar-kejaran dong gitu. Ya kejar-kejaran lah. Jadi expired date-nya berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. Oh, tapi barang udah dipajang duluan. Ya, kirim bertahap kan, sesuai PO. Oh, kirimnya bertahap. Kirim sesuai PO. Nah, waktu itu kontraknya tuh kan ada 2 jenis ya, konsinyasi atau beli putus. Iya. Sebenarnya konsinyasi atau beli putus itu secara fakta di lapangan ya sama aja, cuma beda, kalau orang bilang beda akad. Iya. Ya. Konsumen sama beli putus, karena konsumen bayar sesuai yang laku, ya kan? Iya. Ketika laku nih Pak, produk Bapak laku sekian, jadi dibayar sekian ya. Nah, ini sisanya kembalikan, tolong restock lagi. Nah, notanya berapa, nanti laku lagi, kayak gitu lagi. Nah, kalau beli putus, oke Pak, kita beli putus, bunyinya beli putus, padahal kadang-kadang
pengertian kita, wah enak ya, beli putus, jadi seberapapun yang dibayar, seberapapun yang di order, segitu juga yang dia bayar. Iya, memang benar. Tapi ada yang namanya beli putus tapi returnable. Iya. Tukar guling. Iya. Ya begitu, setor 1.000 piece gitu kan. Beli putus ya, sesuai nota. Oke, saya bayar sesuai nota. Tapi begitu ini ditagih, Pak ini udah mau expire Pak. Karena di perjanjian itu ada tukar guling. Tolong tukar guling kan ini ada 100 pack. Tukar guling ganti yang baru. Tetap ini dibayar, yang 1.000 dibayar. Gitu. Sama aja. Gua kan kemarin sempat baca buku lu nih, yang apa sih, yang ini ya, meraup duit miliaran. Tapi gue masih dapetnya versi pertama. Sekarang udah ada yang versi kedua versi ya. Kedua nih, udah kemasan udah hardcover. Wih, meraup duit miliaran dengan kemasan yang cantik dan brand yang unik. Dan ini terus terang buku ini bagus banget ya. Yang gue pengen tahu, apa sih alasan lu sampai terpikir untuk bikin buku? Buku itu ada yang mungkin ada yang nyinyir, wow, kenapa kalau sudah bisnis kenapa harus bikin jualan buku lagi, jadi nyinyirin. Itu mah Bagi nyinyir saya aneh sih sebenarnya, orang mau sharing mah sharing aja sharing ya. aja. Bagi saya buku itu adalah legacy. Legacy. Bukan cuma bisnis. Legacy itu kayak warisan lah. Warisan. Ya, saya meninggal. Iya. Itu bisa dicetak berulang-ulang, nggak ada expire-nya kan. Iya, keren. Jadi kalau bisnis kan untuk cari duit, kalau buku ya untuk yang bisa jadi warisan. Nah, ada itu juga tertuang apa yang ada di kepala saya dituangkan di bisnis buku pertama saya. Banyak yang ngomong loh ini, katanya, wah ini materi lu ini bisa jadi 4 buku gitu. Tapi materi lu bagus banget. Lu tuh mulai dari ngebahas kayak cara packaging, terus kemudian strategi perang harga, sampai ya gitu deh, sampai cara penetrasi pasar tuh gimana. Lumayan detail loh. Ya. Dan gua aja tuh banyak terinspirasi banget dari sini. Terus juga lu ceritain detail banget kan di sini, bisnis modal 100.000 tanpa hutang. Nah, ini ngomong-ngomong buat kalian yang lagi nonton juga sampai di sini, kita juga mau kasih giveaway. Oke, ya. Giveaway-nya mau dikasih berapa buku nih? Ada berapa tadi ya? Ini masih ada kali ya? Ada 1, 2, 3 ya? 3. Cici mau nggak? Ini saya 3 buku. nih. Kita kasih giveaway 3 buku. Buat Meraup duit miliaran. Tapi kalau misalnya ada yang nggak kebagian, mau beli, dibeli di mana? Buka aja di filsabudi.com. Nah, kalau yang nanti sampai tertarik bisa lihat di filsabudi.com. Dan ini buku memang bagus banget, beneran ini bagus. Jadi giveaway-nya adalah 3 buku ini. Syaratnya adalah tentu saja subscribe, share, dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi. Kemudian berikan komen apa sih dari kisah Filsa yang akhirnya membuat kalian terinspirasi untuk mulai bisnis. Nah, semoga saja kalian yang nonton ini menjadi terinspirasi buat jadi juragan snack. Amin bisa menjadi juga juragan oleh-oleh di kota masing-masing seperti Filsa ini yang ternyata memiliki kampung timur. Kampung timur di Balikpapan. Jangan lupa kalau ke Balikpapan ya mampir. Oke, Filsa, thank you banget buat sama-sama waktunya ya. Saya Kristinali. Saya Filsa Budi Ambia. Kita undur diri dulu. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye semua. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.